Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja tampak termenung, memikirkan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Penasihat istana yang melihat raut murung rajanya itu menghampiri dan kemudian bertanya, "Paduka yang mulia, apa yang sedang Paduka pikirkan? Kenapa Paduka terlihat murung begitu?" Baginda Raja kemudian menghela nafas, lalu ia berkata, "Aku sedang memikirkan keadilan Allah." Penasihat istana itu pun terkejut mendengar pernyataan Baginda Raja. "Memangnya apa yang Paduka pikirkan tentang keadilan Allah?" tanyanya. "Ya, aku nggak habis pikir kenapa Allah menciptakan neraka," jawab Baginda Raja. "Loh, kenapa bingung Paduka? Bukankah Paduka tahu sendiri neraka diciptakan untuk menghukum orang-orang yang berdosa Paduka?" jawab penasihat istana. "Iya, itu aku tahu," lanjut Baginda Raja. "Tapi bukankah Allah sendiri yang menciptakan manusia, memberi mereka kenikmatan dan rezeki, merawat mereka? Lalu mengapa ada yang harus dimasukkan ke dalam neraka? Ibarat seorang pematung yang menciptakan berbagai patung, kenapa ada beberapa yang ia hancurkan setelah patung itu jadi? Itu kan kehendak Allah, Paduka yang mulia. Allah berhak atas apa saja yang Allah perbuat. Kita sebagai manusia tidak berhak menilai apakah itu salah ataupun benar Paduka," sahut penasihat istana. Jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Baginda Raja. Karena rasa penasaran yang begitu besar, ia memutuskan untuk mengundang seluruh ulama di kota Baghdad. Namun ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada mereka, tak satu pun jawaban yang memuaskan Baginda Raja. Di saat kebingungan itu, datanglah Abu Nawas ke istana. Pada saat itu Abu Nawas hendak menyampaikan keluhan warga tentang kenaikan pajak yang sangat memberatkan. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku akan menurunkan pajak untuk rakyat, tapi ada syaratnya. Kamu harus memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaanku ini. Bagaimana?" "Baik Paduka yang mulia." "Apa pertanyaan Paduka?" jawab Abu Nawas. "Aku masih bingung, kenapa Allah menciptakan neraka? Kalau jawabanmu untuk menghukum manusia yang berdosa, kenapa pula Allah menciptakan manusia berdosa? Bukankah manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah? Lalu setelah diberi rizki dan kenikmatan, mengapa sebagian akhirnya dimasukkan ke neraka?" Abu Nawas pun terdiam sejenak. Tak lama kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, Paduka harus bersedia dulu menjadi seorang petani." Baginda Raja pun sedikit terkejut, tapi ia setuju. "Baik, aku siap menjadi petani Abu Nawas, asalkan jawabanmu memuaskanku. Tapi ingat, kalau kamu hanya ingin mengerjaiku, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepadamu Abu Nawas," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, mana berani hamba berbuat demikian," jawab Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun memulai bercocok tanam. Setiap hari ia merawat dan menyirami tanamannya agar cepat tumbuh besar. Setelah beberapa waktu, tibalah saatnya untuk memanen. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya Abu Nawas? Tanaman-tanamanku sudah waktunya dipanen," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka, panenlah dan kumpulkan hasilnya di gudang," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja memanen hasil tanamannya dan mengumpulkannya, ia kembali bertanya, "Lalu apa lagi yang harus aku lakukan Abu Nawas?" Abu Nawas pun balik bertanya, "Apakah Paduka yakin bahwa semua tanaman yang dikelola Paduka dipanen semuanya?" "Ya, tidak semuanya Abu Nawas. Hanya hasil panen yang bagus saja yang aku kumpulkan. Kalau yang jelek ya aku tinggalkan," jawab Baginda Raja. Nah, begitu pula dengan Allah Paduka. Allah hanya mengumpulkan manusia-manusia yang baik. Yang tidak baik Allah buang ke dalam neraka, karena neraka diciptakan untuk manusia yang tidak ada kebaikannya. Memang pada awalnya Allah menciptakan manusia dengan sempurna, memberikan rizki. Namun ada yang memilih berbuat jahat, maka Allah tempatkan mereka di neraka. Sebagaimana Paduka hanya mengambil hasil panen yang bagus dan membuang yang jelek, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. Aku mengerti sekarang Abu Nawas," katanya. Abu Nawas yang melihat kesempatan untuk menyampaikan keluhan rakyat, ia pun bertanya, "Wahai Paduka, selama Paduka bercocok tanam, apakah Paduka merasakan lelah?" "Ya tentulah Abu Nawas, hampir seluruh tubuhku pegal.
Dan setiap hari aku bersusah payah merawat tanaman-tanamanku, jawab Baginda Raja. Nah, begitulah yang dirasakan oleh rakyat Paduka. Tetapi Paduka dengan tega menaikkan beban pajak mereka, kata Abu Nawas dengan nada yang bijaksana. Baginda Raja pun termenung sejenak, lalu ia berkata, baiklah, mulai sekarang pajak tidak akan aku naikkan, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum lega. Dua permasalahan berhasil ia selesaikan hanya dengan satu jawaban cerdiknya. Kisah selanjutnya. Kesetiaan Abu Nawas terhadap istrinya memang tak perlu diragukan lagi. Meskipun terkadang ia bertingkah konyol, ia adalah suami yang sangat mencintai dan menyayangi istrinya. Hal ini yang membuat Baginda Raja kagum. Suatu hari, Baginda Raja mendapatkan kesempatan bertanya langsung kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apakah kamu mencintai Allah? Tanya Baginda Raja. Tentu saja Paduka. Dialah yang menciptakanku dan yang memberi rezeki kepadaku, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Apakah kamu juga mencintai Rasulullah? Lanjut Baginda Raja. Tentu Paduka, beliau adalah Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya kelak, jawab Abu Nawas. Lalu apakah kamu mencintai istrimu? Tanya Baginda Raja lagi. Bagaimana aku tidak mencintainya Paduka? Dialah yang selalu menemaniku, baik dalam susah maupun bahagia. Dia juga adalah ibu dari anak-anakku Paduka, jawab Abu Nawas dengan penuh perasaan. Apakah kamu juga mencintai anak-anakmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Mendengar jawaban-jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengerutkan dahi. Lalu ia bertanya dengan nada penasaran. Tidak seperti biasanya aku menanyakan hal ini Abu Nawas, tapi aku merasa heran. Bagaimana mungkin dalam satu hati itu ada 4 cinta? Bagaimana mungkin hatimu bisa menampungnya semua? Bisakah kau jelaskan itu Abu Nawas? Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tak menyangka Baginda Raja akan menanyakan sesuatu yang begitu dalam. Bahkan kecerdikannya kali ini tidak bisa membantu. Ia merasa bimbang dan murung. Baginda Raja menyadari perubahan wajah Abu Nawas. Kenapa Abu Nawas? Adakah yang salah dengan ucapanku? Kalau kamu tidak bisa menjawab, juga nggak apa-apa Abu Nawas, ujar Baginda Raja mencoba menenangkan. Wahai Paduka, kata Abu Nawas dengan suara pelan. Bukan masalah bisa menjawab atau tidak, tetapi pertanyaan Paduka membuatku sadar betapa lemahnya diriku. Bagaimana mungkin hatiku yang kecil ini mampu menampung 4 cinta? Di mana tempatnya Paduka? Air mata Abu Nawas pun jatuh membasahi pipinya. Baginda Raja mencoba menghibur. Sudahlah Abu Nawas, jangan bersedih begitu. Setelah berpamitan, Abu Nawas pun pulang ke rumah. Namun sepanjang hari ia terus merenungkan pertanyaan Baginda Raja. Sang istri yang melihat perubahan sikap suaminya merasa heran dan mencoba mencari tahu. Wahai suamiku, kenapa kamu tampak begitu sedih? Apa yang membuatmu berduka suamiku? Tanya istrinya dengan penuh kasih. Abu Nawas lalu menceritakan pertanyaan Baginda Raja. Mendengar hal itu, istrinya pun tersenyum hangat dan kemudian berkata, Duhai suamiku, kenapa kau tak menjelaskan saja bahwa hati manusia itu memiliki berbagai sisi, seperti sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Cintamu kepada Allah adalah dengan akal dan imanmu. Cintamu kepada Rasulullah dengan ruh yang ada di dalam hatimu. Cintamu kepada istrimu dengan nafsumu sebagai manusia. Dan cintamu kepada anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah. Mendengar penjelasan istrinya, Abu Nawas pun merasa kagum dan terharu. Wahai istriku, kata-katamu sungguh menenangkan hatiku. Ini bukan karena kecerdasan akalmu, tetapi karena ketulusan cintamu kepada Tuhan dan sesama manusia, kata Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali menemui Baginda Raja. Wajahnya kini ceria, berbeda dari hari sebelumnya. Kamu ini sungguh aneh Abu Nawas. Kemarin kau terlihat begitu murung dan sedih, tapi sekarang kau begitu ceria, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata,
Kegundahan hatiku atas pertanyaan Paduka telah terobati berkat jawaban dari istriku Paduka. Baginda Raja pun penasaran dan bertanya, memang apa jawaban istrimu Abu Nawas? Abu Nawas pun menjelaskan penuturan istrinya tentang berbagai bentuk cinta dalam hati manusia. Setelah mendengar penjelasan itu, Abu Nawas berkata, wahai Paduka, pertanyaan Paduka kemarin tidak bisa dijawab hanya dengan akal, tetapi dengan ketulusan cinta kepada Allah dan sesama manusia. Baginda Raja pun tersenyum, kagum dengan kebijaksanaan istri Abu Nawas. Abu Nawas, ketahuilah, istrimu adalah wanita yang solihah. Beruntung sekali kamu memilikinya, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum bahagia, merasa lebih bersyukur memiliki istri yang tidak hanya cantik, tetapi juga penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja akan mengadakan pesta mewah di istananya. Dan pestanya kali ini bersifat terbatas karena hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang diundang, seperti para pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Mendengar rencana pesta tersebut, Abu Nawas merasa kecewa. Ia pun segera menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya dengar Paduka akan mengadakan pesta. Apa benar begitu? Tanya Abu Nawas. Benar Abu Nawas? Dari mana kau tahu? Kata Baginda Raja balik bertanya. Saya dapat kabar dari salah satu menteri istana. Saya sangat kecewa dengan Paduka. Tak biasanya Paduka berbuat demikian, ujar Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Balas Baginda Raja. Ya, pesta yang Paduka akan adakan itu. Kenapa hanya untuk kalangan tertentu? Kenapa rakyat biasa tak boleh datang? Tanya Abu Nawas. Itu urusanku Abu Nawas. Kamu tak punya hak mengaturku, balas Baginda Raja. Lalu bagaimana dengan saya Paduka? Apakah saya juga tak diundang? Tanya Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia pun akhirnya berkata, baiklah Abu Nawas, karena kamu juga termasuk tokoh masyarakat, maka aku akan mengundangmu. Mendengar itu, Abu Nawas pun langsung tersenyum. Namun di balik senyumannya terbesit sebuah rencana konyol untuk merusak suasana pesta. Menurutnya, pesta yang hanya dihadiri pejabat istana adalah pesta yang melukai perasaan rakyat kecil. Sementara Baginda Raja yang menangkap gelagat Abu Nawas tak akan membiarkannya begitu saja. Sebaiknya aku ceritakan yang sebenarnya, supaya Abu Nawas mau mengerti, pikir Baginda Raja. Begini Abu Nawas, di acara pesta nanti, semua tamu yang hadir diwajibkan membawa kado hadiah. Itulah sebabnya pesta ini hanya diperuntukkan kepada pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Aku tak akan mungkin membebani rakyatku untuk memberikan kado hadiah kepadaku. Nanti ada saatnya aku mengadakan pesta yang diperuntukkan untuk seluruh rakyatku. Bukankah setiap tahun aku juga mengadakan pesta untuk mereka? Jelas Baginda Raja. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Abu Nawas pun baru memahaminya. Tapi ia masih berpura-pura merasa kecewa. Baginda Raja kembali berkata, Abu Nawas, karena pesta kali ini terbatas, kamu juga harus membawa hadiah untukku. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Waduh, gara-gara cepat berprasangka buruk, aku jadi yang kena sial, batin Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, tapi saya ini kan orang miskin Paduka. Mana mungkin saya sanggup memberikan hadiah, ujar Abu Nawas. Itu kan salahmu sendiri. Kamu sendiri yang meminta diundang ke acara pesta. Tapi nggak usah khawatir Abu Nawas. Aku tak akan memintamu memberi kado hadiah yang mahal, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin kamu membawakan hadiah yang bisa membuatku senang, tetapi juga bisa membuatku emosi, jawab Baginda Raja. Permintaan aneh macam apa lagi nih? Gumam Abu Nawas. Tapi mau tak mau, Abu Nawas harus menyanggupinya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mencari kayu di hutan.
Waktu itu kayu yang didapatkannya lumayan banyak, sehingga ia bekerja sampai sore. Bahkan ia pulang ke rumah ketika menjelang maghrib. Karena saking lelahnya, selepas sholat Isya, Abu Nawas membaringkan tubuhnya dan tertidur. Padahal saat itu ia sudah ada janji untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Baginda Raja. Sementara di tempat lain, Baginda Raja sedang menantikan kehadiran Abu Nawas. Namun hingga pesta berakhir, ia tak kunjung datang. Meskipun Baginda Raja sedikit kecewa, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang didapatnya, yaitu ia akan menggunakan kesalahan Abu Nawas ini untuk bisa menghukum dirinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya datanglah Abu Nawas menghadap. "Ya Abu Nawas, kenapa tadi malam kamu gak datang? Dan mana hadiah yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, kesalahan yang ia buat justru dijadikannya sebagai hadiah. "Bukankah tadi malam saya sudah memberikannya, Paduka?" kata Abu Nawas. "Mana? Tadi malam saja kamu gak datang," balas Baginda Raja. "Coba ingat baik-baik, Paduka. Hadiah apa yang Paduka inginkan? Paduka kan menginginkan hadiah yang bisa membuat senang, tapi bisa membuat Paduka emosi, betul kan? Nah, ketidakhadiran saya di pesta itulah hadiah untuk Paduka. Paduka pasti senang karena saya tidak jadi mengacaukan acara pesta. Dan Paduka jadi punya alasan menghukum saya karena tidak datang ke acara pesta. Tapi begitu mendengar penjelasan saya ini, Paduka tak bisa membantahnya, bahkan malah membenarkan jawaban saya. Oleh karenanya, Paduka menjadi emosi karena tidak bisa menghukum saya," tutur Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Ya sudah, nih, aku beri hadiah 10 dinar untukmu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Abu Nawas pun merasa senang menerimanya. "Tapi tunggu Abu Nawas, uang tersebut harus kau belanjakan untuk membeli sesuatu yang bisa membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. Dan sesuatu itu harus kau tunjukkan kepadaku," perintah Baginda Raja. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera pergi ke pasar untuk melaksanakan perintah rajanya. Setibanya di pasar, Abu Nawas membeli jubah yang sederhana. Lalu jubah tersebut ia berikan kepada tukang jahit. Ia meminta kepada si penjahit agar saku jubahnya dirubah 2 kali lebih besar. Setelah selesai, Abu Nawas pun langsung kembali ke istana dengan mengenakan jubah yang baru dibelinya itu. Melihat penampilan Abu Nawas dengan jubah yang aneh, membuat Baginda Raja tertawa. "Ada-ada saja kau Abu Nawas. Apa bisa jubah seperti itu membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh, tentu Paduka. Mulai sekarang, jubah ini akan selalu membuat saya merasa paling bahagia di dunia," balas Abu Nawas. Tawa Baginda Raja pun semakin kencang. "Apa aku tidak salah dengar? Dengan jubah berkantong besar seperti itu, yang ada kamu terlihat seperti orang idiot Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. "Ya, mereka yang tidak tahu akan berpikiran seperti itu. Tapi bagi yang tahu, justru pasti akan merasa kagum," sahut Abu Nawas. "Oh ya? Bisa kau jelaskan?" pinta Baginda Raja mulai penasaran. "Dengan jubah berkantong besar ini, Paduka, nantinya saya bisa membawa hadiah lebih banyak apabila Paduka memberikan saya sebuah tantangan. Dan setiap kali saya mendapatkan hadiah yang banyak, saya merasa menjadi orang paling bahagia di dunia," terang Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja pun memuji kecerdasan Abu Nawas. Dan karena hari itu Abu Nawas telah membuat Baginda Raja terhibur, ia pun kembali memberikannya hadiah dengan jumlah uang yang lebih besar. "Tuh kan, bener apa yang saya katakan. Belum juga aku bawa jubah ini ke rumah, tapi sudah kelihatan hasilnya," celetuk Abu Nawas. Sudah Abu Nawas, kamu pulang sajalah. Aku sudah tak kuat menahan rasa sakit perutku," balas Baginda Raja sambil tertawa. Kisah selanjutnya.
Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. "Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah, aku akan beli gucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa. Memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas," ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Iya Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang," jawab Abu Nawas. "Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Waduh, saya sendiri juga tidak tahu Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa." Berarti saya kena tipu ini," sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. "Jangan khawatir Abu Nawas. Aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Baginda Raja. "Tidak usah Paduka. Saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran," ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. "Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu?" kata si pemilik toko menyambutnya. "Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas. "Coba lihat sini pocinya," pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. "Mau jual harga berapa pocimu ini?" tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. "Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku," ujar si pemilik toko. "Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok," kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu?" tanya si pemilik toko. "Ini ya Tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun," jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. "Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini?" tanya si pemilik toko.
Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah, ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar. Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci," jelas Abu Nawas. "Tapi yang kamu bilang tadi bukannya kamu dengar dari Pocimu," kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu. Saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham," ujar Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas. Akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum," ancam si pemilik toko. "Nah, kebetulan sekali. Ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu. Dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja," timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. "Gimana? Kita jadi ke istana apa enggak nih?" ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.